Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dan insyaallah kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Kalau kita tahu bahwa iman bercabang-cabang banyak sekali, 69 hingga 79, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, keyakinan la ilaha illallah. Kemudian paling rendah adalah imatatul adza anit thoriq, menghilangkan segala hal yang dapat membahayakan di jalanan, halangan di jalanan. Maka dari sekian banyak cabang itu iman memiliki pilar yang berjumlah 6, dan di antara 6 pilar inilah pokok dari keimanan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua iman, bahkan semua pilar keimanan ini bertumpu pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terpenting yang harus kita perhatikan, di mana kehidupan kita sama sekali tidak ada artinya ketika kita tidak mendasari semua apa yang kita lakukan di dunia ini dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa arti dari iman kepada Allah? Iman kepada Allah berarti meyakini dengan sekuat-kuatnya keimanan, kepercayaan secara total tentang eksistensi yang pertama, ya, wujud atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu, total, sekuat-kuatnya kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Kemudian kita beriman sekuat-kuatnya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang segala perbuatan dan zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, memberikan rizki, menghindarkan kita dari mudarat, ya, memberikan manfaat kepada kita, mengangkat orang untuk menjadi pimpinan, yang menjadikan orang itu lengser dari kepemimpinannya, membuat orang sukses dalam jabatannya, membuat orang gagal dalam jabatannya, membuat orang sukses dalam karirnya, membuat orang yang menjadikan orang itu gagal dalam karirnya. Ini rububiyah. Kemudian kita juga harus meyakini sekuat-kuatnya tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita paham betul Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan manfaat untuk kita, yang menghindarkan kita dari mudarat, ya, yang memberikan kesuksesan pada karir kita, yang memberikan segala hal untuk kita, maka sebagai konsekuensinya kita harus mempersembahkan peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita harus pasrah, harus taslim, kita harus memberikan ketundukan total pada semua syariat, hukum-hukum dan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala buat, dari masalah individu, keluarga kita, hingga masyarakat kita, bahkan sampai masyarakat tingkat struktural kita. Kita harus sekuat-kuatnya meyakini bahwa itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diciptakan oleh Allah, Allah yang berhak untuk membuat syariat, maka kita juga wajib menjalankan, meyakini. Dan kalau memang ada di antara sebuah masyarakat belum menjalankan itu, kita wajib untuk memperjuangkan agar uluhiyah Allah Subhanahu wa taala tegak di muka bumi. Dan
Unsur yang keempat dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus juga meyakini dengan sangat kuat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala namakan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an, apa yang Rasulullah SAW namakan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisnya, kita harus yakini itulah nama Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sifatnya di dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisnya, maka kita harus meyakini itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menolak sifat-sifat tertentu yang ada di dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW menolak sifat untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tertentu di dalam hadis, kita juga harus tolak sifat-sifat tersebut. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'khudhu sinatun wala naumun. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Kita harus yakini itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menolak itu, maka kita juga harus menolak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Kemudian di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala menolak klaim orang-orang Yahudi bahwa yadullah maglulah. Allah Subhanahu wa taala tangannya itu terkepal, tidak memberi ini, tidak memberi itu, tidak mampu berbuat ini, tidak mampu berbuat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tolak klaim dari orang-orang Yahudi dengan hulat aidihim, bahkan atau akan tetapi tangan-tangan mereka lah yang terkepal. Bal yadahu mabsutotani, tangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mabsutotan, senantiasa terbuka untuk memberikan hamba-hambanya rizki, memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang membutuhkan pertolongan, dan berbuat apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan setiap saat Allah Subhanahu wa taala dalam sya'an, kesibukan mengurus, mengatur makhluk-makhluknya. Baik, wahbillah rahimani Allah yakum, itulah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang secara global, yaitu meyakini dengan sekuat-kuatnya tentang eksistensi, keberadaan, wujud Allah, rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Dari mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ada? Setidaknya ada 3 dalil yang sangat kuat. Yang pasti dalil dari nas syar'i, Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini secara turun-temurun dari awal manusia diciptakan, manusia diturunkan, Allah Subhanahu wa taala sudah selalu mengawal keberadaan akal manusia dan fitrah manusia itu dengan nas-nas syar'i. Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan sebagai seorang nabi, mengawal anak turunnya ya dengan ilmu, dengan wahyu. Kemudian demikian diteruskan oleh para nabi dan rasul setelahnya, di mana jumlahnya hingga sampai di dalam sebuah riwayat dikatakan 124.000 ya. Kemudian rasul pun di antara nabi-nabi itu ada 313 satu riwayat, dan satu riwayat lagi dikatakan 314 rasul, yang mana yang disebutkan untuk kita berjumlah 25, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh ya, dan sebagainya, sampai di antara 25 itu ada 5 yang ulul azmi, ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus menerus disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikawal fitrah manusia, dikawal akal manusia dengan nas-nas syar'i. Ini tidak bisa terbantahkan. Kok saya nggak tahu Pak Ustadz? Kita kejadian kemarin saja juga nggak tahu, apalagi dari Nabi Adam alaihissalam, apalagi nggak mau belajar dengan baik dan benar, atau bahkan dikhianati akalnya, dikhianati fitrahnya dengan pemikiran-pemikiran yang rusak, baik oleh dirinya sendiri maupun lingkungan yang sudah lama membentuk dia untuk rusak. Secara fitrah manusia itu bertauhid. Tidak ada manusia pun di dunia ini yang belum rusak akal dan fitrahnya, kecuali dia pasti berpikir bahwa keberadaan dunia ini, alam semesta yang sedemikian teraturnya, ini pasti ada sosok
Terlepas orang akan kemudian setelah dirusak akal dan fitrahnya mengatakan bahwa sosok itu namanya anu, sosok itu namanya anu, dan kita yakini bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara fitrah manusia pasti sudah berpikir bahwa nggak mungkin tidak ada sosok, sesuatu, zat yang maha besar, maha mampu, maha kuasa untuk mengatur semua ini. Ya, nanti kemudian siapa yang merusak? Rasulullah SAW bersabda, "Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi." Setiap anak atau manusia terlahir pasti dalam keadaan fitrah yang bersih, mengakui ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya ia Yahudi karena lahir di tengah-tengah keluarga Yahudi. Kemudian au yunasiranihi, dia menjadi Nasrani. Kenapa? Karena lahir dari keluarga yang Nasrani. Au yumajjisanihi, ataupun dia kemudian menjadi Majusi. Kenapa? Karena dia lahir dalam sebuah keluarga yang Majusi. Atau Muslim, ya, lahir di dalam keluarga Muslim tapi salah asuhan. Sudah dari awal disuruh ngaji, ya, di musola, di masjid, di surau, bahkan mungkin di pesantren ibtidaknya atau SD-nya. Nanti perguruan tingginya dipilihkan perguruan tinggi sekuler. Gimana nggak rusak akal pikirannya? Akhirnya ketauhidannya rusak, bahkan dia memusuhi tauhid. Atau kemudian setelah gede dia juga berdoa, ya Allah, Robli habli minas solihin. Doanya sudah bagus, pengen memiliki anak yang solih. Ternyata nanti kemudian dikirim ke Australia, dikirim ke Amerika, dikirim ke universitas yang mana di sana dijajakan filsafat rusak, filsafat sekuler dan yang semacamnya. Orang tuanya justru yang membuat dia keluar dari fitrahnya. Jauh-jauh amat kita kemudian mengirim anak kita ke Amerika, ke Australia, ya, atau yang semacamnya. Di negeri kita sendirilah kemudian sekolahnya kita titip ke sekolah sekuler, akhirnya diajari teori Darwin, ya, rusak akhirnya pikirannya. Begitu datang nanti konsep tauhid kembali di dalam alam pikirannya, yang terjadi adalah penolakan. Ini kita harus perhatikan, ya, bukan hanya masalah Yahudi, Nasrani dan Majusi. Mungkin kita jauh dari kata-kata ini, ya, tetapi bagaimana seorang Muslim kemudian kurang menjaga anaknya agar yang masuk di dalam otaknya adalah tauhid. Kemudian yang kedua, akal pikiran. Konsep akal pikiran pasti mengakui bahwa di alam semesta ini ada yang namanya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Terlepas tadi kita katakan bahwa Rabb itu dinamakan apa oleh mereka semua, yang jelas bagi seorang Muslim tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dibimbing oleh wahyu Al-Quran dan As-Sunnah memastikan nama untuk Rabbul Alamin itu adalah Allah, yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin dan sebagainya. Pasti akal yang sehat akan mengimani bahwa di dunia ini ada zat yang menciptakan. Sekarang kita pikir, apa sih yang kita lihat sekarang ini yang tidak dicipta oleh yang tidak ada yang menciptakan? Tentunya sekecil apapun tutup gelas ini, kemudian masuk ke dalamnya air. Kalau air jelas kita malah tahu nggak ada pabrik yang buat. Semua itu bukan buat, cuma nyedot kemudian mengemas. Meja ini ada yang menciptakan, lampu, jam, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai yang terkecil, jarum, benang, ada yang menciptakan. Pabrik, Ustadz, bukan, pabrik itu cuma mengolah
Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saat sekarang ada penelitian membuat yang namanya disebut manusia atau sistem cloning, membuat manusia atau binatang. Yakin mereka membuat. Bukannya sel spermanya adalah sel sperma buatan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka hanya merekayasa. Itu pun hasilnya jauh sekali dari kata sempurna. Sampai HAM atau human right ya, sampai sekarang melarang praktek yang namanya cloning, khususnya cloning manusia, karena yang dihasilkan adalah manusia yang bego, nggak punya akal pikiran. Karena nggak mungkin manusia bisa, jangankan menyamai, jangankan mendekati apa ya, menjauhi saja juga nggak bisa. Ini harus dipahami betul oleh kita. Nggak ada yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi akal pikiran yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Maha Esa, satu. Nggak mungkin di dunia ini kalau sampai punya Tuhan banyak, yang terjadi keributan. Nanti Tuhan kemarau bilang kita kemarau saja, terus Tuhan penghujan bilang kita penghujan saja, akhirnya ribut, akhirnya jadi hujan entah apa itu kan. Atau kita musim dingin saja, musim panas saja, demam semua orang kalau seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan hanya satu. Kalau kemudian mungkin saja Ustadz ini Tuhannya mengadakan sebuah konsorsium, kemudian antara mereka membuat kesepakatan, satu di antara mereka mengalah. Kadang yang musim kemarau Tuhan kemarau ngalah, yang dimenangkan, musim panas yang panas dimenangkan. Kalau seperti ini bukan Tuhan namanya. Tuhan itu memiliki kekuasaan mutlak, absolut, nggak ada yang bisa mengganggu gugat. Apapun yang dia inginkan harus terjadi. Kalau enggak, itu bukan Tuhan namanya. Ya, tadi konsorsium antar Tuhan, dan itu tidak akan mungkin selama ini ada yang meleset matahari terbit dari timur dan terbenam ke barat setiap harinya. Sudah berapa tahun? Beberapa ilmuwan mengatakan dunia ini sudah tercipta jutaan tahun. Wallahu alam, kita nggak pernah mendapatkan informasi secara pasti yang jelas. Dari waktu ke waktu, dari hitungan umur para nabi dan rasul, kita sudah bisa memprediksi ribuan pasti, begitu ya, ribuan itu pasti, dan itu teratur sedemikian rupa. Dan matahari selalu muncul. Kalau terlambat satu hari saja kiamat yang terjadi. Kita mungkin nggak tahu kok kiamat. Kita orang awam yang tidak mengetahui tentang teori pentingnya solar atau cahaya matahari, itu pasti kita menganggap enteng, matahari nggak ada, biasa saja. Dan kita anggap kalau mendung itu berarti nggak ada matahari, padahal bukan itu. Ya, ada refraksi dari bumi lain yang kita tidak bisa hitung, cahaya yang kemudian masuk lewat bumi yang tidak tercover, bumi yang tadi tidak tercover oleh mendung dan yang lain sebagainya. Ini akal pikiran yang fitri, yang sehat, yang tidak dirusak oleh sekulerisme, kemudian juga tidak dirusak oleh ateisme. Pasti akan menyatakan Allah ada dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa. Sampai orang-orang ateis pun ya, mereka tidak akan mungkin tidak berpikir ada sosok tertentu yang memiliki kekuatan lain dan lebih besar dahsyat dibandingkan mereka. Memang antum kira orang ateis kemudian nggak mengadakan persembahan-persembahan tertentu, baik untuk, kalau dalam bahasa kitanya itu karuhunnya ya, nenek moyangnya. Mereka yang berkeyakinan tentang ateis itu di rumah-rumahnya, di tempat-tempat peribadatannya itu banyak sekali pajangan-pajangan foto-foto leluhur mereka. Dalam rangka apa itu? Mereka yakin itu memiliki kekuatan tertentu dan itu tidak bisa hilang dari diri manusia. Hanya saja yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tuntun
dengan wahyu, ada yang menolak wahyu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah pastikan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Semua sudah sampai. Ada yang menerima, ada yang kemudian menolaknya, dan berbahagialah, bersyukurlah ketika kita menerima apa yang sudah menjadi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil fitrah sudah, akal sudah, nas banyak sekali. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ya, pasti diciptakan, dan nggak ada itu yang menciptakan dirinya sendiri. Apapun teorinya, bumi ini tercipta, yang jelas semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan diri mereka sendiri yang menghendaki. Teori mengatakan, teori Big Bang, ya, gas panas yang kemudian berputar dengan sangat cepat, terjadilah kemudian pecahan-pecahan, ada yang menjadi bumi, ada yang menjadi matahari, ada yang menjadi Pluto, ada yang menjadi Merkurius, ada yang menjadi Neptunus, dan yang semacamnya. Mungkin prosesnya kayak begitu, tapi kita tidak karena kita tidak terangkan di dalam Al-Quran seperti itu teorinya, ya kita tawakuf. Kita nggak bisa mengatakan ya ataupun tidak, tapi yang jelas apapun prosesnya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya, dan juga bukan oleh mereka sendiri. Yang kemudian mereka yang tidak mempercayai adanya Tuhan, mereka menyebut apa tadi? Bahan penciptaan alam semesta ini disebutlah inti Tuhan. Maka fitrah manusia pasti akan pada akhirnya ke Tuhan juga. Ada yang benar dibimbing wahyu, ada yang kemudian salah, menamakan Tuhan dengan nama ini, dengan nama itu, menyebut Tuhan dengan nama ini dan nama itu. Tapi nggak bisa lepas adanya pencipta, dan pencipta itu sangat kuat sekali, maha kuasa, dan yang lain sebagainya. Baik, kemudian selanjutnya kalau tadi mengimani eksistensi atau wujud Allah Subhanahu wa taala, unsur kedua yaitu mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana mengimani rububiyah Allah yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam dan seluruh isinya. Allah Rabbul Alamin maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemilik dan pengatur semua alam semesta dengan seluruh isinya. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang bukan ciptaannya. Sampai fi'liyah manusia pun itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kemana? Bukan sekedar pilihan kita. Ntar kalau saya sudah gede mau ke Bogor, kenapa di Bogor adem? Ya, ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang berselaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala akan terlaksana, dan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin terlaksana. Ana urid anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Kita punya keinginan, ya, antum punya keinginan, tapi Allah lah yang bisa menjalankan keinginannya. Berapa banyak mungkin kita merasa gagal, ya, berapa banyak mungkin kita merasa bahwa tidak sesuai dengan ekspektasi. Dulu pengennya masuk Universitas A, ternyata masuknya Universitas B. Kita punya keinginan, kita punya ikhtiar, tapi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dedaunan yang apa ini namanya? Jatuh, baik itu masih basah ataupun sudah kering, semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekali lagi bingkai besarnya dalam rububiyah adalah
beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam dan seisinya. Apa maksud Rabb semesta alam atau Tuhan semesta alam? Maksudnya Allah yang mencipta alam ini dan isinya. Apa itu alam? Masih Allah. Semua selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam. Bukan hanya sekedar yang ada di kolong langit ini, ya, atau di kolong atmosfer ini. Semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga pemilik. Allah juga pengatur semua alam semesta dengan seluruh isinya. Ini yang disebut dengan kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Yang pelaksanaannya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang pegang, yang kendalikan. Tidak diberikan kepada manusia. Nanti berbeda dengan syariah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi konsekuensi dari tauhid rububiyah ini. Ketika kita sedikit menghubungkan antara rububiyah dengan uluhiyah, Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, maka sebagai konsekuensinya adalah kita harus siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya. Kalau logika sederhananya adalah kita punya bos di dalam sebuah perusahaan, ya, si bos itu membuat SOP, membuat regulasi sedemikian rupa. Maka kita sebagai bagian dari bahkan hanya sekedar karyawan di dalam sebuah perusahaan itu, ya kita harus siap. Apa yang dikatakan bos, jam 7:30 datang. Kita nggak banyak berbicara kena bos ini gimana sih jam 7:30 harus sudah datang, kan kita masih ngantuk gitu kan. Atau kita harus begini dan begitu, ya begitu berhenti aja jadi karyawan kan begitu. Ini maksudnya antara rububiyah dengan uluhiyah. Ini sebagai contoh saja loh ya. Dan contoh yang lain. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi kitalah yang ditanya. Ini bos jam 9 kok baru datang bos? Terserah saya, ini saya yang punya perusahaan, Anda kenapa ribut amat? Ya, ini banyak hal yang kita harus ambil. Tentunya Ibrahim ini sangat jauh dari yang sesungguhnya, ya, karena Allah Rabbul Alamin tidak bisa disamakan dengan sesuatu apapun, lebih dari segala-galanya. Kemudian poin lain, Allah adalah penguasa tertinggi, kekuasaannya tidak ada batasnya dan tidak ada kekuasaan yang menandinginya. Jangan ragukan tentang ini. Termasuk nasr dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, pasti akan terjadi. Kapan? Ya tentunya syarat dan prasyarat yang dilakukan oleh kaum muslimin harus terpenuhi, ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan syarat, bukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kesungguhan, mujahadah itu memiliki nilai dan arti di dalam kehidupan, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala penguasa tertinggi. Semua makhluk berada dalam genggaman kekuasaannya. Semua yang dikehendakinya pasti terjadi. Dan semua yang tidak dikehendakinya tidak akan pernah terjadi. Kalau boleh anak kita nangis, meninggal, orang tua kita meninggal, sedih boleh, tapi tidak boleh melampaui batas. Kenapa kemarin nggak dibeliin putrek? Jadi iklan, nggak salah ya. Kenapa sehingga kemudian akhirnya meninggal dunia? Atau sebaliknya, kenapa kemarin dikasih putrek, udah tahu sakit jantung dikasih putrek? Contoh ini. Jadinya meninggal dunia. Mau dikasih putrek mau enggak akan meninggal dunia. Yang menjadi masalah untuk kita adalah sudah seberapa kita berusaha sekuat tenaga memberikan bakti kita kepada orang tua kita. Tapi setelah kemudian kita berusaha sedemikian rupa, dibawa ke rumah sakit, dibawa pulang dari rumah sakit, kemudian meninggal juga, semua qadarullah ma syaa fa'al. Itu sudah kehendaknya. Nah, kalau masalah obat, tentu orang kaya nggak pernah mati, tapi lebih banyak yang mati daripada yang miskin. Maksudnya mati juga, maksudnya ya. Banyak juga orang kaya yang mati. Kalau masalahnya itu tentunya nggak ada orang yang memiliki kemampuan atau dikasih obat atau tidak dikasih obat itu tetap hidup.
Tidak ada keinginan lain yang bisa terlaksana bila bertentangan dengan keinginannya. Tidak ada yang bisa mencegahnya dari berbuat apapun juga. Maka teruslah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta yang terbaik. Ketika kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita sudah mentok, usaha kita sampai di situ, kita mau berbicara juga nggak punya kata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta yang terbaik. Istri saya kok begini, doain. Anak saya kok begini, doain. Ya Allah, ternyata hidup dari waktu ke waktu tanggung jawab semakin besar. Dulu waktu masih bujang saya bisa kesana kemari, setelah itu punya istri jadinya begini. Sekarang punya anak, kebebasan semakin berkurang. Ya, apalagi bertanggung jawab. Sekarang sudah masuk TK, ada PR, harus apa ini namanya, ngajarin berdoa, ngajarin baca bacaan sholat. SD juga semakin tinggi, SMP semakin tinggi, mikirin kemudian sebentar lagi berarti sudah harus kuliah, atau setelah selesai kuliah berarti saya sudah harus mencarikan jodoh dan yang lain sebagainya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin terjadi. Dan kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, yang maha bisa memenuhi keinginan hambanya, yang maha melaksanakan irodahnya atau kehendaknya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan andalkan diri kita sendiri, ya. Doa dan doa. Allah yang maha memuliakan dan menghinakan, mengangkat dan merendahkan, mengkayakan dan memiskinkan, memberikan manfaat dan mencelakakan. Tidak ada yang mampu menandingi dan tidak ada yang menandinginya dalam kerububihannya tersebut. Yang mengangkat, yang membuat orang itu jadi kemudian presiden, atau yang dilengserkan jadi presiden, yang membuat orang itu kemudian diterima jadi PNS, yang tidak diterima jadi PNS, yang diterima menjadi tentara, yang ditolak jadi tentara, yang diterima jadi polisi, yang ditolak dari polisi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak usah macam-macam, mau CPNS pakai bawa jimat segala, ya, nggak akan ada gunanya sama sekali. Perbanyak belajar yang benar, serius dalam bekerja, ya, kerjakan itu soal-soal sesuai dengan semaksimal kemampuan kita. Setelah berusaha tadi mempersiapkan diri sedemikian rupa, setelah itu qadarullah ma syaa fa'al, ternyata tidak diterima, ya. Allah sudah siapkan yang terbaik untuk kita di kemudian hari. Nggak jadi PNS, dapat suami PNS, ya, contoh. Atau kita belum bisa, ini kayaknya duniawi minded deh, ya. Ini contoh saja, ya. Tentunya banyak hal kita menginginkan sesuatu, ternyata contoh, ingat ya, kita paling dekat dengan Gulung Salak tahun berapa itu percobaan Sukhoi Jet. Ada orang yang menyesal sedemikian rupa karena tidak bisa ikut. Satu di antara manajer dari mereka yang sudah terdaftar sebagai bagian dari yang nyobain Sukhoi itu harusnya ikut, tapi entah kenapa dia terlambat. Akhirnya 30 menit dia tidak sampai ke bandara dan tidak bisa memberikan testimoni tentang bagaimana kehebatan Sukhoi. Tapi setelah beberapa jam dia melihat berita dan mendengar Sukhoi sudah hilang. Beberapa jam kemudian melihat Sukhoi sudah berkeping-keping. Alangkah bahagianya dia dan bersyukurnya dia, ternyata dia terlambat itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak hal. Tadi malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Itu juga ganti-ganti, ya, rezim ini. Contohnya, kita nggak berbicara penguasa di negeri kita, tapi ini contoh di negeri entah berantah. Nggak usah khawatir, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki, dia jadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk lengser, pasti lengser. Siapa yang nggak kenal Presiden Soekarno? Disebut sebagai praduga yang mulia, presiden seumur hidup, panglima besar revolusi, ya. Itu presiden seumur hidup, masih hidup lengser juga.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat, Allah Subhanahu wa taala juga yang melengsarkan. Ini jangan bersedih hati para pejuang ya di satu sisi, dan juga jangan bersedih hati dan atau kita salah langkah mengambil ikhtiar ketika kita menginginkan sesuatu, mau jabatankah atau mau karirkah atau yang semacamnya dari cita-cita duniawi. Allah Subhanahu wa taala ngasih dan Allah Subhanahu wa taala yang ngambil. Ada orang yang sudah 10 tahun menginginkan punya putra, ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah berikan aku seorang putra, rasanya kebahagiaan ini tidak sempurna tanpa kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga kami. Kemudian lahirlah seorang bayi lucu. Ya, setelah dengan kebahagiaan demikian rupa Allah ambil lagi. Qadarallahu ma syaa fa'al. Kita tinggal berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wahlufli khairan minha. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik. Masih 2 unsur ya antara uluhiyah dan asma wa sifat. Kita tidak bisa selesaikan dalam kajian ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di kajian berikutnya. Begitu Ustadz Panitia ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita beriman sekuat-kuatnya pada eksistensi atau wujud dari Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi tadi akal, fitrah, dan nas syar'i. Rububiyah berarti kita meyakini Allah lah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini. Maksudnya apa? Ya Allah yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Enggak ada satupun makhluk yang ikut sedikit pun terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ini ya, catatan sedikit sebenarnya. Halamannya 3, 4. Nih, terakhir. Tidak ada satu zat pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Rububiyah itu tadi mencipta, memiliki, mengatur, menandinginya atau mendekati derajatnya. Barang siapa yang beranggapan atau percaya bahwa ada zat lain yang mempunyai hak rububiyah, baik seluruhnya atau sebagiannya, maka orang itu telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah menjadi orang musyrik yang kekal di jahanam walaupun berasal dari keluarga muslim, menunaikan sholat atau berpuasa, bahkan berjihad fi sabilillah. Penekanannya adalah ini berkenaan dengan kepercayaan-kepercayaan mungkar yang ada di negeri kita, yaitu adanya Nyi Roro Kidul, kemudian ada yang sing bawa reksa Gunung Slamet, sing bawa reksa Gunung Bromo, sing bawa reksa Gunung Kelut. Apa ini namanya? Kalau orang Sunda apa ya? Bahasa Indonesia apa? Ya, sing bawa reksa itu bahasa Jawa, artinya yang menguasai, penunggu ya, penunggu Gunung Salak, penunggu apa ini namanya? Laut utara seumpama. Kalau ada yang berpikir ada peran sedikit dari penunggu tersebut, berarti dia musyrik. Dia mengakui memang dunia ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, laut ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada peran walaupun sedikit dari yang menunggu apa ini namanya? Gunung ini. Ada peran sedikit yang menunggu persawahan ini, ada peran sedikit yang menunggu laut ini. Ini adalah musyrik. Ya, walaupun orang tersebut sholat, berpuasa, bahkan berjihad fi sabilillah. Ini tadi sebenarnya ada titik tekan lain dalam masalah ini ya. Secara akal dan fitrah, orang-orang musyrik pun pasti akan mengakui bahwa Allah lah pencipta. Enggak ada satu manusia di kolong dunia ini yang berpikir, walaupun mereka percaya adanya Nyi Roro Kidul sekalipun, Nyi Roro Kidul lah yang menciptakan laut apa? Selatan. Enggak ada itu. Pasti ketika ditanya siapa yang menciptakan,
Nyi Roro Kidul atau Allah? Pasti jawabnya adalah Allah. Ini ada ayat khusus tadi di awal sebenarnya membantah orang-orang musyrik seperti ini, yaitu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 89. Kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayakuluna lillah. Kul afala tazakkarun. Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayakuluna lillah. Kul afala tatakun. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yuhiru wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayakuluna lillah. Kul fa anna tusharun. Ini sindiran Allah Subhanahu wa taala yang sangat telak pada orang-orang musyrik. Katakanlah, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya? Jika kalian mengetahui, mereka akan menjawab, milik Allah. Itu sudah pasti. Mereka yang musyrik sekalipun memuja Gunung Salak, memuja Gunung Bromo, memuja Gunung Semeru, memuja Gunung Dieng, memuja Laut Selatan, memuja Laut Utara, nggak ada satupun yang berpikiran ini yang nyiptain tadi. Contohnya Nyi Roro Kidul itu nggak mungkin, mustahil, nggak ada. Sampai orang yang bawa jimat, membawa ini, emang yang buat kamu siapa? Nggak ada itu. Oh keris ini, nggak ada. Ataupun oh jimat ini, oh raja ini, oh wafak ini, oh apalagi, nggak ada itu, ya, yang mencipta. Orang yang percaya ada karuhun di sebuah tempat tertentu, dia juga pasti meyakini, emang kampung ini siapa yang buat karuhun? Nggak mungkin, mustahil itu. Ya, yang menciptakan adalah Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka dipalingkan oleh iblis melalui aba-ana, ya, yaitu melalui orang-orang terdahulu, yang mana orang terdahulu adalah orang-orang yang jahil dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja sedikit yang tadi merasa terlewat. Insya Allah kita akan bahas lebih panjang lagi, kita sempurnakan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.